Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SD Negeri 48 Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, CGP Angkatan 9. Dan tak lupa kami perkenalkan Bapak Fasilitator saya, Bapak Muhammad Janji Haryono, serta Ibu pengajar praktek saya, Ibu Wiwi Alfiah. Ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk melatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. T. Tanggung jawab. Latar belakang kegiatan coaching di praktek coaching kasus pertama adalah Ibu Aniatu Zakiyah adalah seorang guru SMK. Beliau merasa kesulitan dalam menimbulkan kemandirian dan kepercayaan diri muridnya. Padahal beliau sudah mengajar mulai tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ani. Ya, mohon maaf ya Bu Asia mengganggu waktunya sebentar. Apakah boleh Bu Asia? Oh, boleh sekali. Ada apa ini gerangan kok Bu Ani ini kok mencari saya ini? Oh, nggih Bu. Ini ada yang sedikit saya mau ceritakan ke Ibu terkait siswa saya, Bu. Kenapa Bu? Siswanya? Gini Bu ya, kan saya mulai ngajar itu kan dari sejak tahun 2017. Lah, saya merasa siswa saya itu kurang mandiri, terus pemalu dan juga kurang percaya diri, Bu. Yang dari ucapannya Bu Ani ini, Bu Ani ingin menyampaikan tujuan tentang apa nggih? Gini Bu, saya ingin sharing Bu dengan Oh, Ibu. sharing. Monggo Bu, Ya, silakan. terkait keluhan itu Bu, keluhan saya tadi ya, terkait siswa saya yang kurang mandiri, kurang berani, dan juga pemalu, serta kurang percaya diri Bu. Berarti tentang permasalahan murid Ibu nggih, Bu Ani nggih. Monggo, Nggih. silakan. Coba Bu Ani ceritakan. Saya ini sudah melatih anak-anak Bu ya. Saya ingin sekali Bu. Intinya pada pertemuan ini tuh saya ada pencerahan atau solusi terkait siswa saya itu agar lebih mandiri, terus lebih percaya diri, tidak pemalu lagi, sehingga pada saat PKL di luar itu anak-anak itu lebih bisa mengekspor dirinya Bu, tidak pemalu dan lain sebagainya di tempat DUDI-nya. Permasalahan Ibu ini tujuannya yaitu tadi biar kepingin ada solusi. Nah, selama ini jenengan bagaimana Bu untuk ke anak-anaknya? Selama ini saya melatih anak-anak itu dengan cara pada saat proses pembelajaran, Bu. Nah, di situ saya melakukan
sistem kayak berkelompok, diskusi, terus selanjutnya juga presentasi, hasil pekerjaannya. Jadi di situ ada kolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Oh, Ibu sudah melakukan beberapa hal, nggih. Sekarang yang mau saya tanyakan ini, tolak ukur yang ingin dicapai dari Bu Ani sendiri dengan curhat seperti ini, itu apa nggih kira-kira? Tujuan dari diskusi yang hari ini sama Bu Jalila, saya ingin agar anak-anak saya atau siswa-siswa saya itu pintar dan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya, biar tidak pemalu. Seperti itu. Oh gitu. Nggih. Kalau Bu Ani lihat, berapa rentangnya kalau bisa dikumulatifkan dengan angka gitu, skalanya Oh iya, menurut Bu Ani? terkait itu ya Bu ya, siswa saya ya. Nggih. Menurut saya, siswa saya itu berada di posisi 7 ya Bu ya, karena belum sempurna, karena masih banyak perlu latihan-latihan lagi Bu, yang saya kasihkan ke anak-anak. Gitu nggih. Terus hambatannya kenapa kok sampai rentangnya 7 itu menurut Bu Ani? Kok bisa Bu Ani bisa menunjukkan bahwasanya skalanya 7, bahwasanya anak-anak saya seperti ini. Hambatannya apa, Bu? Kalau Menurut boleh tahu. saya, hambatan yang terlihat itu Bu, dalam melatih siswa itu ada siswa lain gitu Bu ya. Biasanya siswa itu membuat don, anak yang lain seperti kayak mengejek gitu Bu, ke siswa yang lainnya. Hambatannya itu nggih Bu nggih, Iya, yang mengejek saya lihat seperti itu. itu. Terus bagaimana Bu Ani untuk bisa mengatasi hal tersebut? Sehingga anak itu lebih percaya diri seperti itu. Monggo Bu Ani, Hmm. ada nggak itunya? Oh, kalau saya itu gini, Bu, saya tidak pernah mencari yang salah atau yang mengejek, Bu ya, atau yang membuli. Tapi saya lebih mengarahkan anak-anak itu pada kegiatan yang lain. Jadi, anak-anak itu saya fokuskan lagi loro untuk telu fokus kari tanda tangan. dalam pembelajaran. Dan saya Loro. sedikit beri motivasi, Bu, di situ. Agar teman-teman itu sama teman itu tidak saling mengejek, membuli gitu Bu. Jadi anak-anak itu saling menghargai. Oh, ngoten. Nggih nggih nggih. Kalau Luar enggak gitu, biasa ini nggih Bu nggih. kalau enggak Berarti gitu ya itu Bu. apa? Biasanya saya melakukan itu Bu, apa namanya mengatasi anak biar tidak mengejek atau membuli itu sering saya ajak ngobrol santai. Kalau enggak itu anak yang sering mengejek itu saya panggil berbicara empat mata untuk mengalihkan anak-anak itu Bu. Bu Ani ini sudah luar biasa sebenarnya untuk sebagai seorang sosok guru yang digugulan ditiru, insya Allah sudah luar biasa. Nggih. Rencana aksinya Ibu di akhir, nggih. Adakah komitmen dari Bu Ani untuk kegiatan aksi nyatanya? Saya berkomitmen secara berkesinambungan agar rencana aksi nyata ini tercapai, saya akan terus memantau, Bu. Memantau perkembangan-perkembangan yang telah saya lakukan tadi, Bu. Yaitu dengan cara mendampingi anak-anak agar lebih mandiri, lebih berani, dan juga lebih percaya diri. Oke, komitmennya seperti itu, nggih. Sebenarnya Bu Ani sudah mendapatkan nggak permasalahan solusi yang jenengan curhatkan tadi ke saya itu tadi? Iya Bu Asia, dari percakapan kita tadi ya, seenggaknya saya sudah memiliki gambaran Bu, untuk membuat anak saya ini lebih mandiri, terus lebih percaya diri, maka pada saat PKL itu anak-anak jadi lebih berani, terus lebih aktif juga, dan lebih percaya diri lagi Bu. Bu Ani sudah mengetahui nggih sebenarnya nggih? Nggih Bu, ya terima kasih Oke. banyak Bu ya. Oke, insya Kalau Allah. gitu, Ini saya mau tanya ini, kira-kira Bu Ani mau menjalankannya itu kapan nggih? yang rencana aslinya tanya Bu. Iya. Ya secepatnya Bu,
Kalau bisa secepatnya. Kalau saya kepingin mendengarkan lagi hasilnya, kira-kira Bu Ani bisa kasih rentang waktu kapan gitu? Kurang lebih 2 bulan, Bu. Nanti saya akan cerita kepada Ibu hasil dari aksi nyata yang saya rencanakan tadi sesuai dengan yang saya percakapan tadi yang kita lakukan, Bu. Ini saya mau tanya ini, Bu Ani kira-kira hanya yang tadi diberikan solusi ke saya tadi, ada nggak maksudnya lain, solusi yang lain untuk menimbulkan rasa percaya diri ke putra-putrinya Bu Ani? Ya itu tadi Bu, tadi kan saya itu memberikan mengarahkan anak-anak itu ke kegiatan yang bisa meningkatkan jiwa kepemimpinannya Bu ya. Terus rasa percayanya juga itu yang di dalam sekolah lah, yang dalam proses pembelajarannya itu mungkin lebih ke mengajak anak-anak untuk sering kayak presentasi, terus berdiskusi di situ kan saling menghargai juga, terus sering mengungkapkan pendapatnya juga, kan gitu Bu. Jadi anak-anak kan lebih berani, terus lebih aktif, kan gitu Bu. Ini berarti selama ini juga Bu Ani sudah melakukan gitu? Iya, untuk proses pembelajarannya. Oke. Harapan saya besok saya dikasih informasi tentang hasilnya panjenengan, aksi nyatanya panjenengan. Terima kasih Bu ya. Oh, sama-sama Bu Ani, kita sama-sama sharing nggih, ketular ilmu kita. Nanti kalau ada apa-apa, ini Bu Ani sudah luar biasa. Paling tidak kalau memang nanti ada kendala, Bu Ani bisa sharing lagi, bisa curhat-curhat lagi di sini. Monggo Bu Ani. Oke, terima kasih Bu. Kalau gitu saya kembali dulu Bu ya, karena ada tugas yang menanti. Monggo Bu Ani, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani ini sudah luar biasa, nggih. Saya lihat sudah luar biasa. Rencananya Bu Ani setelah seperti itu, tindak lanjutnya Bu Ani untuk seperti itu apa Bu? Rencana aksinya? Jadi gini Bu, saya ingin mengarahkan anak-anak untuk kegiatan yang melatih kebersamaan dan meningkatkan rasa percaya dirinya itu Bu. Seperti halnya kegiatan yang melatih jiwa kepemimpinan dan kebersamaan serta meningkatkan sikap percaya dirinya. Lah, biasanya itu kayak yang saya inginkan seperti kayak kegiatan yang di ekstrakurikuler itu kayak KIR, karya ilmiah remaja, terus pramuka, terus mengadakan kegiatan muhadhoroh. Nah, di kegiatan muhadhoroh di situ kan anak-anak kan secara bergantian ya Bu ya tampil. Nah, begitu pun dengan kegiatan KIR, karya ilmiah remaja. Nah, di situ anak dituntut juga agar bisa lebih percaya diri, Bu. Memang sudah tampilkah? Sudah ada hasilkah? Dengan apa yang dilakukan setelah melakukan hal-hal tersebut itu? Ini kan masih rencana Bu ya, intinya kan saya ingin mengalihkan anak-anak ke situ. Sudah jalan apa? Oh iya, kalau muhadhorohnya itu sudah jalan 1 bulan itu 1 kali Bu. Oh gitu. Berarti kan kalau 1 bulan itu kan bisa dilihat perkembangan ya, perilakunya, panjenengan di sekolah. Kalau menurut panjenengan, rencana yang jenengan lakukan itu salah satu sudah dilakukan. Ada enggak? Maksudnya perubahan seperti itu? Ya kalau saya lihat itu ya lumayan Bu. Dari kegiatan itu intinya salah satu muhadhoroh ya karena sudah berjalan, apalagi untuk anak yang kelas 10 itu kan masih di awal semester ya. Jadinya anak-anak itu seenggaknya dalam kurun waktu 2 bulanan itu anak-anak bisa berubah Bu. Jadi lebih intinya percaya dirinya lebih meningkat, terus mandirinya juga lebih meningkat gitu Bu. Nah, kalau menurut Bu Ani nih, hambatan-hambatan yang jenengan bisa jenengan alami itu bisa terselesaikan
bagaimana aksi nyatanya jenengan untuk bisa terselesaikan hambatan tersebut untuk menurut Oh, Bu Ani ini? itu Bu, saya harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan siswa, terutama guru BK Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, oke. Ini Bu Ani ini sudah praktek coaching kasus 2. Latar belakang, anak kelas 6 tidak fokus pelajaran karena tidak adanya motivasi belajar, sehingga pengumpulan tugas tidak tepat waktu. Saat pelajaran ada anak yang bermain HP dan Ibu Asyatul Jalila sebagai coach memberikan curhatan kepada Ibu Aniatul Zakia sebagai coach untuk memberikan solusi yang terbaik. Bu Ani. Waalaikumsalam, Bu Jalila. Bu Ani, aku loh mau curhat sama sampean. Oh iya Bu, ada apa ya? Kita ngobrol di sini aja Bu ya, biar enak, biar santai juga. Oke, siap Bu Ani. Bu Ani, aku loh mau curhat ini. Kan Iya Bu. selama ini aku ikut pelatihan CGP ini, nggih. Nah, awal-awal murid saya itu, menyenangkan Bu Ani ikut CGP ini, beneran. Saya yang nggak ngerti, saya terapkan di dalam kelas. Nah, tapi ini saya galau Bu Ani, beneran. Saya galau. Jangan ada waktu longgar tak untuk mendengarkan curhatan saya. Ada Bu, monggo. Silakan Bu. Saya Iya, siap mendengarkan. siap nggih Bu nggih? Nggak Nggih, ada keperluan tang jenengan Bu. boten, alhamdulillah. Monggo Bu. Ini gini Bu, anak-anak sekarang itu kan sudah kelas 6. Mm-mm. Memang tidak ada ujian nasional sih Bu, hanya ujian sekolah. Karena sekolah saya kurikulum K13. Nggih, bukan kurikulum merdeka. Saya kelas 6 Bu. Nggih. Awal-awal semester kemarin, Juli Agustus itu luar biasa Bu anak-anak itu. Meskipun saya juga ikut pelatihan calon guru penggerak ini, saya lihat anak-anak itu gini Bu Ani, sangat antusias, di mana saya juga sebagai provokator di sekolah untuk menerapkan ini Bu, sistem-sistem pembelajaran yang terbaru di sekolah. Nah, akhir-akhir ini Bu, anak-anak itu nggak nggak apa ya Bu ya, kayak nggak semangat gitu loh Bu. Padahal kan sudah semester ini kan akhir-akhir nih Bu. Padahal nggak, kok awal-awal seperti itu senengnya, sekarang kok seperti itu. Malah yang lucu lagi ini, kemarin itu ada anak 3 Bu, Ilham, Safira, terus ini Amin, itu tidur Bu di kelas saya Bu. Lah, yang luar biasa lagi bawa HP Bu, nggak mendengarkan saya untuk pembelajarannya itu. Seperti itu Bu. Begitu Bu ya. Berarti Bu Jalila ini galau karena anak kelas 6-nya itu kurang motivasi belajarnya ya Bu ya, kalau saya tangkap dari Iya, ceritanya ini. ngumpulkan tugas nggih lelet, Hmm, terus anak-anaknya nggih gimana ya Bu ya, HP terus sekarang itu Bu. ya Bu. Seperti itu. Terus apa sih yang diinginkan Bu Jalila yang ingin didapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu? Aku rindu Bu, situasi yang awal-awal dulu itu Bu sama anak-anak. Yang anak-anak datang semangat, terus punya motivasi, terus saya itu disambut di depan meskipun muridnya tidak terlalu banyak, hanya 14, tapi anak-anak antusias Bu, Bu Jalila datang. Jadi ada hal yang baru gitu loh. Gitu Bu, saya rindu itu, seperti itu Bu Ani. Berarti kalau seperti itu berarti termasuk kurang motivasi loh, kurang motivasi Bu ya anak-anak ya. Lah, kondisi seperti apa yang diinginkan Bu Jalila sendiri agar mereka dikatakan mempunyai motivasi tadi Bu ya, agar seperti waktu semester awal tadi yang katanya semangat kalau ada Bu Jalila datang, terus menyambut Bu Jalila, antusias dalam apa mendapatkan pelajaran dari Bu Jalila. Itu Bu, ya kepingin
kembali Bu, kembali lagi seperti awal. Ngoten Bu. Oh, begitu. Berarti dulu mereka itu lebih baik ya, Bu ya, dan mempunyai Betul, motivasi saat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Jalila. betul Bu. Lah, Sangat baik kemarin itu Bu. kira-kira Awal-awal. atau intinya kapan sih mereka mulai berubah menjadi seperti sekarang itu, Bu? Akhir-akhir ini Bu, 2 bulan ini Bu Ani. Oh, berarti Ya 2 semester bulan terakhir ini. semester 1 ini cuma mau menjelang ujian ini. Padahal Hmm, kita kan sudah harus finishing pembelajaran. Dalam artian K13 kan memang ada acuannya gitu. Harus kita kognitif 20% kan kita terapkan. Benar-benar ada tolak ukur di situ. Seperti itu, Bu. 2 bulan lah, ini, Bu. lah, coba Bu Jalila ingat-ingat kembali, Bu ya. Kira-kira apa ya intinya yang menyebabkan mereka berubah, Bu? Apakah ada perlakuan dari Bu Jalila yang berubah, misalnya cara pembelajarannya, strateginya, metodenya, atau pendekatan Bu Jalila sendiri terhadap anak-anak? Wah, kalau saya ikut CGP ini dengan pengajar prakteknya Bu Wiwi itu, ya kita kalau metode, strategi malah tambah semangat ini Bu Ani. Saya benar-benar apa ya, putar kepala gimana ya besok saya harus nerangkan apa, jadi besok strateginya apa, metodenya apa, jadi sudah benar-benar include dengan saya seorang pendidik, jadi kita sebagai pendidik ya harus seperti itu Bu, cuma tapi kok anak-anak nggak seperti dulu ya Bu ya, saya juga malah mikir ini kenapa ya Bu ya, kan saya juga memberikan pembelajaran baru dengan bawa sesuatu yang baru, tapi kok hasilnya kok tambah berbanding terbalik seperti itu. Iya, Bu. Padahal Bu Jalila sudah apa ya menerapkan ilmu yang sudah didapatkan ya Bu ya, Iya, lebih variasi dan lain sebagainya. Lah, nggih. coba diingat-ingat lagi Bu, mungkin ada yang beda dari pengolahan kelasnya di semester akhir-akhir ini atau gimana Bu? Coba diingat-ingat kembali Bu. Kayaknya nggak ada deh, Bu. Beneran tak Bu? Ayo coba diingat-ingat lagi. Iya ya. Apa ya, Bu ya? Kan Gitu, Bu. dimana kan Bu Jalila sendiri katanya sudah memberikan kayak pembelajaran yang lebih apa adalah lebih variasi dan sebagainya setelah ilmu yang didapat dari CGP ini kan aslinya anak-anak kan lebih meningkat motivasinya. Nah, Iya, iya. ternyata kok semakin turun. Coba diingat lagi, Bu. Iya, iya. Kayaknya sekarang saya jarang memberlakukan keyakinan kelas deh, Bu. Oh. Iya, karena kan juga lama juga keyakinan kelas itu, Bu, untuk menerapkan hal 10 menit itu. Karena kita juga guru kelas, gantian sama guru mapel gitu nih. Ya, ya memang sih dari awal kita harus menentukan, tapi jarang. Sekarang jarang saya terapkan. Mungkin itu, Bu. Padahal saya dulu yang jadi provokatornya. Ayo, keyakinan kelas itu Bu Venda, Bu Feni, ayo kita coba gitu. Kok kelasnya Jalila itu kok tertib yo? Padahal dulu di kelas 5 itu luar biasa, anak saya itu sangat keren Bu, kelas 5 ke kelas 6 ini Bu. Eh, sangat membangkang dengan gurunya. Akibat dari keyakinan kelas itu tadi saya terapkan. Sebenarnya awal itu saya juga senang, signifikan. Berpikir saya gini, sesuatu the habit kebiasaan saya terapkan paling enggak rentang 3 bulan lah Bu. Wis selesai lah. Ibaratnya sudah matok di hatinya anak itu. Ternyata enggak ya Bu Ani. Oh, Akhir-akhir ini ternyata begitu, Bu ya. dalam Ternyata Bu Jali aslinya Bu Jali sudah hebat loh aslinya. ya enggak Ya. loh Bu. Oh, ya kita kan berusaha ini tadi Bu mencari. Saya gini mikir galau Bu arek-arek iki dadi apa meneh kok ngene iki. Gitu Bu. Makanya saya curhat ke panjenengan Bu. Berarti akhir-akhir ini Bu Jalila kurang menerapkan ininya apa tidak menerapkan lagi ya terkait keyakinan kelas ya yang di Iya, betul awal-awal itu sekali tadi Bu. sehingga Nggih, bisa mempengaruhi motivasi belajar mereka. nggih. Nah, jadi selama ini Bu Jalila berhasil membawa anak-anak kelas 6 termotivasi belajarnya itu kan gara-gara tadi Bu ya karena keyakinan kelas. Lah, Nggih. tetapi ternyata di semester akhir-akhir ini kembali lagi karena tidak melakukan keyakinan kelas. Jadi motivasi anaknya itu turun, gitu nggih Bu Nggih, Jalila betul. Le?
Nah, dari situ Bu Jalila, langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengembalikan atau meningkatkan motivasi kembali anak-anak dari Bu Jalila itu? Ya, tadi Bu, saya harus berusaha untuk ini nggih, mengembalikan keyakinan kelasnya itu lagi Bu, start awal lagi. Jadi kembali ke awal tadi Bu, jadi menerapkan keyakinan kelas di kelas saya lagi, di kelas 6 lagi, gitu. Jadi the habit yang awalnya saya kebiasaan-kebiasaan yang saya terapkan itu sudah berjalan lancar, saya kira bisa berpengaruh signifikan kepada anak-anak saya, ternyata saya tinggalkan. Padahal itu kan punya pengaruh yang baik gitu loh Bu. Ya, otomatis saya harus melakukan kembali Bu Ani. Ya. Seperti itu. Jadi kapan nih Bu Jalila akan menerapkan keyakinan kelas lagi? Secepatnya Bu Ani, insya Allah ini hari Senin ya. Kan setiap pembelajaran kan guru kelas setiap hari di kelas Bu. Jadi ya mungkin Selasa lah Bu, Selasa 1 minggu ini akan saya benar-benar saya terapkan keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut Bu. Oke Bu, komitmen sendiri Bu Jalila terkait keyakinan kelas seperti apa Bu? Ya tadi Bu, ilmu yang saya dapat tadi yang dari CGP harus benar-benar mengakar di hati kita. Jadi saya akan berusaha sebagai guru yang bisa digugulan ditiru dan mempunyai kreativitas yang benar-benar yang diterapkan Ki Hajar Dewantara di situ Bu. Jadi ingarso suntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi bukan dituturi tambah wani Bu nggih, tapi paling tidak anak-anak yang kita bimbing bisa sami nawa atau enah, bisa mendengarkan dan mematuhi apa yang kita terangkan tadi Bu. Pikir saya ya seperti itu Bu, komitmen yang saya jalankan. Karena saya sendiri juga punya komitmen Bu untuk menjadi guru ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena sesungguhnya orang yang punya derajat itu kalau kita punya ilmu. Jadi saya benar-benar ilmu itu akan saya terapkan di bawah seperti itu Bu. Meskipun rentangnya ya apunten Bu tidak bisa 10 seperti itu Bu Ani. Oke. Dari percakapan kita hari ini Bu, apakah Bu Jalila sudah mendapat solusinya terkait meningkatkan motivasi belajar anak dari Bu Jalila? Nggih Bu, alhamdulillah sudah Bu Ani luar biasa ini. Terima kasih loh Bu Ani mengganggu waktunya. Enggak apa-apa Bu, kita saling Nggih. sharing di sini Bu ya. Kalau saya Oke, misalnya ngerepotin jenengan lagi nggih, ngapunten Bu Ani. Oke, monggo Bu. Oke, kalau gitu besok kan Bu Jalila mau menerapkan tadi ya keyakinan kelas. Berarti Nggih. saya tunggu Bu ya kabar keberhasilannya hari Kamis Bu atau hari Rabu. Nggih Bu. Ya, Siap Bu. Nanti kalau seandainya saya ada kendala atau hambatan nggih, Bu Ani oke. kalau saya telepon nggih, Monggo. misalnya saya curhat lagi nggih, sampun ditutup Bu telepon saya Bu. Oke, Seperti itu monggo nggih. silakan Bu. Nah, Kita saya di sini terima juga kasih sharing loh Bu. belajar. Nggih. Mm-mm. Terima kasih Bu Ani. Oke, Saya senang sama-sama. sekali ini kalau punya ini kepala sekolah kayak Bu Ani seperti ini. Luar biasa Bu. Bisa dibuat curhatan Bu. Seperti itu. Makasih banyak loh Bu Oke, Ani nggih. oke, sama-sama Bu. Saya tak kembali ke kelas Bu. Oke, Terima Bu. kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.